Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks yang hari ini turun dan juga ada 9 saham. Yang pertama buka, kedua Goto, ketiga SCMA, keempat IMTK, kelima ESA, keenam Dewa, ketujuh LEN, kedelapan MLPL, dan terakhir MPPA. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,6% ke harga 7.007. Kalau transaksi sampai saat ini ada di 16,2 triliun. Asing hari ini lagi-lagi net sell 678 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ISG tutupnya di 7.007. Ya, dia membentuk candle inside bar. Apa ini candle kurang bagus? Kondisi seperti ini harusnya ada sedikit peluang bagus ya. Besok bisa ada rebound karena candlenya kan inside bar. Dan koreksinya hari ini juga menurut saya memang cukup dalam ya. 0,6 tapi masih bagus nih, masih tutupannya di harga tertinggi candle hammernya ini. Jadi ya besok kalaupun memang ada koreksi ya, karena ada sentimen dari luar untuk pengumuman FOMC. Nah itu yang menjadi rawan di hari Jumat. Kalau besok itu hari Kamis ya masih bisa ada technical rebound untuk ISG ya. Jadi besok kalau saya lihat ada technical rebound, tapi rebound terbatas. Kalaupun rebound ya mentok 1% lah ya, sekitaran 7.070 sampai ya kalau bisa sampai 7.100 itu cukup bagus ya. Dan hari Jumat hati-hati karena Kamis malam itu pengumuman FOMC, jadi bisa ada profit taking ya. Tapi kalau besok kalau saya lihat ada peluang untuk coba technical rebound karena candlenya cukup bagus hari ini ya, inside bar. Tapi itu menurut pandangan saya ya, ya harusnya dijaga lah 6.950. Tapi tetap harus punya trading plan ya. Seperti halnya kemarin kan yang waktu itu saya bilang memang ada peluang rebound untuk saham-saham koal, tapi nggak ideal kalau baru masuk ya. Karena ya biasanya tetap habis candle hijau, candle merah, dan hari ini merahnya malah luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu yang nggak pasang auto stop loss profit yang kemarin beli di support, ya hari ini bisa minus lagi. Saya ada cut loss juga hari ini di Harum. Ya biasalah itu bagian dari trading, tapi ada gantinya BRMS. Nah itu trading itu biasa cut loss 2-3% itu ya biasa, tapi kita punya gantinya ya, nutup kerugian yang sebelum. Jadi seperti itu ya. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama, ada buka yang hari ini ditutup di harga 278 menguat 2,96%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal buka bagus, tutupannya di atas dan volume meningkat ya. Ya semoga aja ini bertahan ya. Kuncinya memang bukan nih, jangan turun lagi dari 270, 268. Kalau dia membuat low baru atau tutupannya di bawah 268, lanjut downtrend. Ini ada pola bisa Morningstar ya, tapi memang candle sebelumnya ini kan doji, tapi bagus tutupannya hari ini di harga tertingginya. Besok itu peluang ya mungkin bisa dapat ya, tapi ini disclaimer on karena hari ini udah 2 hari hijau. Kalau ada yang profit taking besok ya wajar aja, besok bisa aja dinaikin dikit tuh, breakout 280, 286, itu diturunin lagi kan biasa nih membuat ekor-ekor. Jadi kalau yang baru masuk ya besok lihat kalau bisa profit 2%, 3%, realisasikan aja daripada berharap terlalu tinggi. Tapi market yang seperti ini biasanya rugi waktu. Yang awalnya profit bisa jadi loss lagi ya, rugi waktu lagi. Nah seperti itu. Jadi kondisi market seperti ini kalau bisa beli di support, kalau mantul udah profit taking aja. Jadi seperti itu. Apakah harus sama? Harus sesuai dengan apa yang saya bilang ya? Enggak. Karena ilmu itu banyak macam di marketnya. Banyak strategi. Enggak harus seperti yang ada di buku, yang di pengalaman orang. Tapi pengalaman orang itu bisa jadi pelajaran untuk memodifikasi style trading yang cocok dengan diri sendiri. Kalau yang bilang maunya jual profit aja agak susah ya. Percaya aja. Kebanyakan nyangkut. Kecuali Bapak Ibu memang paham dengan fundamental, sahamnya rugi minus lagi nggak masalah, tapi tahu harga wajarnya, tahu gimana kinerja perusahaannya, ya tinggal tambah seperti Pak Lo Keng Hong. Tapi kalau yang cuman nggak mau cut loss gara-gara berharap ada naik tapi bingung ini saham apa yang dibeli kan, nah itu. Jadi tergantung masing-masing lah. Ada yang profit 1%, 1%, ya silahkan. Ada yang mau profit 1% habis itu nggak pakai cut loss, ya silahkan. Nggak ada yang salah karena uang sendiri. Beda cerita kalau Bapak Ibu mengelola uang orang seperti fund manager, ada moral. Jadi seperti itu ya. Untuk buka kondisi seperti ini ya semoga aja naik ya. MACD-nya bagus nih.
ada bullish divergence, MACD-nya naik, harga sahamnya turun nih. Kuncinya memang 300. Ini kan dia beberapa kali coba lewat nih ya. Kalau saya lihat sih 300. Kalau 300 nih di breakout, siap-siap tuh uptrend. Ini lihat EMA 20-nya sudah mulai melandai ya. Mulai mengarah ke atas nih. Ini kalau dia terus naik, apalagi besok bisa breakout, cukup luar biasa ya. Tapi dengan kondisi market seperti ini, jangan berharap banyak. Kalau bisa profit tipis, ya atur bagaimana strategi menjaga profit. Kalau mau ikut naik lebih tinggi, jangan sampai balik BP. Kecuali Bapak Ibu baru profit 1%, balik BP ya wajar. Kalau sudah 5%, 7%, 10% balik BEP, itu nggak tahu lagi gimana caranya ya mikirnya. Pokoknya jangan takut rugi profit ya. Mindsetnya diubah. Misalnya udah profit 10%. Gara-gara nggak TP berharap naik lebih tinggi, dibawa turun 5%, sisa 5% profitnya jadi merasa rugi, harusnya saya TP 10%. Jangan seperti itu. Kalau sisa 5% coba disiplin, udah jual aja. Mau naik besoknya, mau turun, silahkan aja. Yang penting saya sudah mengamankan profit hari ini. Kan besok itu misteri, nggak ada yang tahu. Jadi seperti itu ya. Untuk buka langsung saja ke saham kedua. Ada Gotoh yang ditutup hari ini menguat tipis 1% ke harga 404. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Gotoh hari ini tutupannya di 404 ya. Dengan kondisi seperti ini, hammer terbalik dan belum membuat low baru, rawan turun. Target turunnya itu bisa sampai 380 terdekatnya ya, yang harus diuji. Kalau itu sampai jebol, merorot lagi lebih dalam. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini ya. Target penurunnya bisa 362 tuh. Kalau mau reject ya besok harus kembali rebound, minimal tutup di atas 410, 412, 414 itu bagus ya. Cuman ini kan candlenya hammer terbalik, itu rawan ya. Terus dia naik juga semenjak candle reversal ya ini, bullish angle pink, volumenya besar, habis itu volumenya menurun, tapi ditarik naik bisa aja nih didistribusi, tapi jualan ya. Memang ada kondisi ini pola rounding bottom. Neckline-nya 426 tuh, break ya lanjut mencoba uptrend. Jadi seperti itu untuk Gotoh, lebih ke wait and see aja dulu ya. Kecuali Bapak Ibu mau trading cepat, ODT, mencari profit 1-3% saat market berjalan ya bisa. Caranya scalping, bagaimana cara masuknya, bagaimana tekniknya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana tahu di mana titik entry dan exit kalau di luar skenario di mana harus cut loss. Nah itu perlu belajar. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk belajar teknik scalping Borneo Trader, bisa join di Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Isi aja data, saya akan buka kelas tanggal 26 Juni. Ya nanti diajarin tuh. Dan dibantu di dalam grup, dan grupnya free dan saya aktif setiap hari bantu Bapak Ibu ya. Belajar bagaimana melihat saham dan lainnya. Kalau tertarik bisa join di kelas ya. Jadi seperti itu. Untuk Gotoh, langsung saja ke saham ketiga. Ada SCMA yang hari ini ditutup di harga 208 menguat 7,28%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SCMA, apakah ini candle reversal? Karena dia membentuk candle Morningstar sebelumnya hammer dan dikonfirmasi dia breakout 200. Ini juga nggak kepantau tadi ya. Saya nggak perhatikan juga karena memang lagi downtrend. Kalau memang ini sinyal pembalikan arah, harusnya SCMA nggak turun lagi dari 200. Itu support yang harus dijaga ya. Apakah ke 150? Nggak. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 200 berarti false breakout 200. Karena 200 itu kan perubahan fraksi harga. Dan kalau mau bagus ya besok lanjut lagi. Kalau bisa tutup itu di atas 220. Di atas EMA 20-nya ini. Itu bagus untuk SCMA. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Rewardnya hampir sama dengan risknya ya, tergantung Bapak Ibu ya. Siap nggak kalau di luar skenario ternyata besok merah, kan biasa seperti itu, habis hijau besok merah seperti halnya saham batubara ya. Kalau feelingnya kuat karena ini lihat volume meningkat signifikan, kalau tadi ada yang beli buy on breakout atau di harga penutupan ya besok kalau dia tutup di bawah 200 pertimbangkan jual. Kalau nggak mau jual ya harus siap rugi waktu. Ini saham strong downtrend. Dan kalau ditarik dengan Fibonacci untuk mencari arah tujuan turunnya itu ya 170. Kalau jebol 200-nya ini ya, kalau dia balik arah lagi, ternyata besok koreksi, esokannya koreksi lagi, dan minggu depan jebol 200, berarti ini false, pola dead cat bone. Tapi kalau dilihat volumenya ini meningkat semenjak Februari, ini cukup luar biasa nih volume hari ini, besar ya.
Jadi semenjak 4-5 bulan yang lalu ya bisa jadi ini candle reversal. Ya semoga aja kalau dia benar reversal itu target kenaikannya itu bisa sampai 300, 280, 300 ini ya. Potensi, tapi terdekatnya nyentuh tuh 250. Ya yang penting confirm dulu reversal minggu ini bertahan di atas 220. Jadi 2 hari ke depan dia harus sudah berada di atas 210, 220 itu bagus. Targetnya 250. Jadi seperti itu. Untuk SCMA langsung saja ke saham keempat. Ada IMTK yang ditutup menguat 7,01% ke harga 1755. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal, IMTK juga teknikal rebound dan membentuk candle Morningstar. Apakah ini confirm reversal? Belum. Kecuali dia di atas 1800. Titik aman pertamanya konfirmasi untuk mencoba melanjutkan uptrend, menutup gap-gap atasnya ini. Semenjak turun dari 28 April harus kembali ke atas 2000. Kalau sudah di atas 2000 bagus tuh IMTK. Tapi IMTK ini bisa pergerakannya seperti ini ya. Yang penting IMTK nggak balik lagi di bawah 1600. Kalau besok dia naik titik aman pertama ya 1800. Naik lagi titik aman kedua. Kalau gagal turun. Asal dia di sini konsolidasinya aman tuh. Pokoknya IMTK jangan balik lagi, apalagi jebol 1600 itu ya lanjut downtrend. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang beli di 1650, 1660 ya besok kalau dia ada candle merah satu atau turun aja 2% ya realisasikan aja. Sisa 2% pun realisasikan daripada Bapak Ibu di bawah. Kondisi seperti ini harusnya IMTK itu langsung lanjut lagi kalau bisa hijau atau koreksinya ya 1% lebih aja lah. Jangan sampai 2-3% itu nggak kuat kalau saya lihat ya kondisi seperti ini. Jadi seperti itu. Untuk IMTK langsung saja ke saham kelima. Ada ESA yang hari ini ditutup menguat 2,31% ke harga 885. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK perkiraan saya dia akan ke 800, ternyata di 850 ada pantulan. Apakah ini pantulan untuk dia rebound lebih tinggi? Enggak ya. Oh ini dia bagi dividen. Besok ex-date-nya 16 Juni. Hari ini 15 ya. Pantas ada teknikal rebound hari ini, cuman dividennya nggak nyampe 1%. Nah hati-hati tuh, habis dividen bisa aja turun. Nah target saya sih memang penurunannya itu 800. Ini akan diuji nih neckline rounding bottom semenjak Maret 2022 nih ya. Ini yang akan diuji. Kalau ditarik tren dari bawah menggunakan Fibonacci retracement bisa dari sini. Dia memang mantul di golden ratio-nya 0,618 ya. Tapi ada peluang ke sini ya. Kalau ditarik sini nih. Kalau idealnya memang dari bottomnya ini ya, golden ratio-nya di 800. Tapi ya lihat aja besok. Kalau saya sih rawan besok kan ex-date. Harga sekarang juga belum ideal. Kalau dilihat volumenya juga biasa aja ya. Takutnya besok malah candle merah nih. Seperti halnya di tanggal 7 Juni. Ini kan hijau besoknya merah lagi. Dia memang mantul tuh dari neckline. Jadi ESA lebih baik wait and see aja dulu lah. Sabar aja ya. Jangan terlalu maksa trading di saham lagi downtrend seperti ini. Kecuali nanti mantul di angka 800 tuh. Coba lah lihat bagus nggak, ada perlawanan nggak. Kalau ada ya mungkin ada peluang untuk technical rebound 3-5% lah reboundnya. Jadi seperti itu untuk ESA. Langsung saja ke saham ke-6. Ada Dewa yang ditutup menguat 15,38% ke harga 60. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Dewa ini bagus, dia sudah breakout 58 resistennya dan targetnya nutup gap di 6364 ya. Semoga besok market mendukung karena kemungkinan juga market besok hijau. Jadi ini salah satu juga grupnya Bakri. Jadi lanjut besok kalau saya lihat ada peluang melanjutkan rebound. Target rebound terdekat nutup gap di 63. Itu kan lumayan, dari 60 ke 63 itu sekitar 3% lebih. Kalau ada yang spek buy harga penutupan. Yang penting kalau nekat beli Dewa itu pokoknya kalau dia besok merah lagi dan jebol 58-57 ya pertimbangkan jual dulu. Target Dewa bahkan bisa ke 74 lagi ya. Karena ini kelihatan saat dia koreksi volumenya kecil-kecil ya. Kondisi seperti ini ya besok lanjut nutup gap dulu di 63 itu potensi bisa dicapai. EMA 20, EMA 60, EMA 200 juga di bawah ya. EMA CD juga mengarah ke atas membentuk golden cross, volume meningkat semenjak April. Jadi harusnya ini valid breakout. Kemungkinan sangat kecil kalau dia false ya. Jadi bisa lanjut nih.
atau koreksi dulu, besok tipis baru lanjut, bisa seperti itu juga. Jadi seperti itu. Untuk Dewa, langsung saja ke saham ke-7 ada LAN yang ditutup terkoreksi 6,72% ke harga 222. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk LAN kondisi seperti ini ya bisa aja nih koreksi wajar sebelum dia naik lebih tinggi ya. Yang penting jangan turun dari 220. Kalau besok dia masih bertahan di 220 ya coba aja. Ini kan rounding bottom. Nah, jadi seperti ini, kalau sampai jebol ya bisa turun lebih dalam. Kalau lihat EMA aman ya, harusnya ini masih uptrend. Tapi kalau Bapak Ibu mau main trading jangka pendek ya harusnya pakai stop loss dulu ya. Karena rawan juga kalau dibawa turun terus lebih dalam kan itu. Ya ini harusnya ditahan ya. Tapi disclaimer on, kalau nekat beli ya coba di 220, 222 nih. Kalau dia tutup di bawah itu atau jebol 220 ya hitung-hitung aja. Pertimbangkan kah cut loss 5% pun ya udah jual dulu atau 3%. Tapi disclaimer on ya, nggak harus sama. Jadi seperti itu. Untuk LAN masih menarik, potensi masih coba uptrend dan juga 220 itu resisten kuat yang sebelumnya gagal dilewati nih. Di Januari 2021 gagal, di Februari gagal, habis itu di Mei 2022 gagal dan baru Juni dia breakout. Ya harusnya ini valid breakout, koreksi biasa, besok lanjut ngegas lagi. Tapi disclaimer on. Seperti itu. Untuk LAN langsung saja ke saham ke-8. Ada MLPL yang hari ini ditutup hampir ARB terkoreksi 6,13% harga 153. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini saham downtrend ya, tapi mungkin ada pantulan karena 150 itu support yang bisa ada pantulan. Tapi disclaimer on, kalau dia ternyata besok jebol juga cut loss lagi, yaitu trading di saham downtrend itu keseringan cut loss kalau nggak mantul di area support kuatnya ya. Kalau ini apakah support kuatnya 150? Iya, support kuatnya nih sebelum dia ini kan dia koreksi terus rally panjang nih. Jadi besok itu kemungkinan besar MLPL juga ada mantul dari 150. Tapi disclaimer on ya, kalau Bapak Ibu nekat dan feelingnya oh kayaknya iya nih, misalnya beli di 153 sampai 150, pokoknya kalau dia tutup di bawah 150, kalau nggak mau rugi waktu ya, atau ya silahkan aja di hold ya. Atur bagaimana strategi. Kalau dia bisa mantul 3-5%, pertimbangkan TP dulu karena ini lagi downtrend ya. Nah, ini harusnya juga trend downtrendnya ini di retestnya di 120 tuh. Bahaya kan kalau ke 120. Jadi seperti itu. Untuk MLPL langsung saja ke saham terakhir. Ada MPPA yang hari ini malah ditutup terkoreksi tipis 0,97% ke harga 204. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal dia reject area support ya. Support perubahan praksi harga. Kemungkinan besok juga ada peluang untuk technical rebound karena dia berhasil tetap tutup di atas 204. Nah, kondisi seperti ini menarik sebenarnya karena volume 3 hari meningkat dan dia turun terus ya. Dan ini ada candle reversal hijau. Jadi risknya itu kecil. Kalau dia merah ya udah jual. Paling cut lossnya 3,5% sampai 4% ya. Gak nyampe malah. Pokoknya tutupannya di bawah 196, jual aja. Target profit mana? Target profit nggak usah tinggi-tinggi, 220 itu aja udah bagus. Kalau dia bisa technical rebound atau 3% 5% aja kalau bisa dapat technical reboundnya dan profit ya udah profit taking. Jadi seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer on. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.